Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan aplikasi surat tugas ya. Nah, di sini saya sudah punya aplikasinya ya, kurang lebih seperti ini, dia masih format blank seperti ini ya. Oke, ini sekedar contoh saja dulu untuk melihat formatnya seperti ini aplikasinya. Dan saya akan print preview, kalau di penampakannya akan seperti ini ya modelnya. Nah, sebelum saya memulai memperagakan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silahkan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Untuk teman-teman saya yang beragama Islam ya, yang muslim, nah jika sudah ditunaikan tentunya bisa saja langsung disimak ya. Oke. Teman-teman, filenya ini bisa di-download di grup Telegram ya, baik di Telegram umum, di grup VVIP dan grup privat ya. Nanti silakan filenya di-download di sana saja ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu pertama kita harus ke sheet.db ya. sheet.db seperti ini. Nah, teman-teman nanti inputkan di sini ya, ada kabupaten kota, kemudian nama OPD-nya, kemudian alamatnya. Nah, umpama contohnya di sini ya, kabupaten kotanya contohnya sini pemerintah Konoha ya. Kemudian dinasnya dinas Hokage kelima contoh, kemudian ini nama jalannya ya. Oke. Nanti teman-teman isikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, ini. Dan ini nanti akan terlink ke bagian di sini, ke bagian kopnya, dia akan menjadi sebagai kop. Nah, ini ya. Nanti teman-teman ini sesuaikan besar hurufnya ya. Tapi saya sudah jadikan format absolut sih ya. Ini hurufnya sebesar 24 ya. Kemudian di bagian nama jalannya itu 9, kemudian yang bagian atas ini 14. Nanti teman-teman tinggal atur ulang lagi kalau memang kebesaran atau kekecilan. Dan nanti taruhkan logonya di sini ya. Oke, tinggal langsung insert aja. Baik, kita kembali ke bagian sheet data pegawainya. Untuk di sheet data pegawai nanti teman-teman ya inputkan data nama pegawai itu sesuai kebutuhan. Nah, ini sekadar contoh saja. Ini saya ambil nama animen saja ya, supaya tidak menyinggung nama-nama yang secara real ya. Jadi ini nama fiktif aja ya, nama anime. Kemudian di sini ada levelnya ya. Ini level C, level B. Tentunya ini adalah pangkat dan golongan ya. Kalau di sini kan karena ini nama anime, nah, jadi ini saya jadikan seperti ini saja. NIP-nya ini juga karangan bebas ya. Oke, kemudian jabatannya nanti teman-teman sesuaikan di sini ya. Oke, nama jabatannya di sini nama jabatan. Oke, nanti saya entrykan dulu sini nama jabatannya apa, kemudian tingkatannya kalau memang ada tingkatannya ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih ya. Contohnya umpamanya di bagian sini, bagian atas, umpamanya Sasuke, tingkatannya tingkatan berapa. Umpamanya kalau dia di tingkatan 4, pilih tingkatan 4 ya. Nah, ini tingkatan ini tentunya di setiap daerah ada ya. Setiap daerah ada. Saya rasa cuman untuk peringkatnya itu nama yang bersangkutan disesuaikan lagi dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita ketika udah seperti ini semuanya ya, ketika udah jadi sini seperti ini, tentunya kita ke bagian rencana jalan. Nah, rencana jalan ini adalah database-nya ya, database-nya mau kemana, arahnya kemana ya. Nah, jadi di sini tinggal pakai saja ya. Jadi tinggal pakai saja yang ini semuanya. Nanti akan serba otomatis, sebagian akan otomatis. Saya contohkan di sini umpamanya ya. Di sini saya pilih namanya tadi, umpamanya bagian atas itu pertama saya pilih umpama Jira ya, yang paling atas ya. Oke. Nama pejabat yang menyertai umpamanya ya, kepala bidangnya atau kepala seksinya. Ya, seperti ini. Kemudian ada di bawahnya, beserta di bawahnya itu ada stafnya mungkin ya. Saya contohkan saja seperti ini. Nah, nanti akan otomatis seperti ini ya. Nah, nggak perlu nginput NIP lagi, pangkat nggak perlu yang nginput, jabatan juga nggak perlu nginput. Kemudian ini selanjutnya saya akan buat seperti ini lagi
ya. Saya akan pilih lagi nama petugas yang akan berjalan ya, seperti ini. Siapa lagi ya, ini. Oke ya, jadi seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian untuk keperluannya ya, nanti dalam rangkanya ini itu silahkan diketikkan. Kalau yang ini kan nggak, kalau nama nanti, kalau bagian nama ini itu nggak usah ya, karena sini kalau saya klik di bagian nama di sini ada tombol opsi ya, opsi di sini tinggal pilih saja. Untuk bagian NIP ini sudah ada rumus, berarti dia akan otomatis. Ini juga ada rumus, berarti dia akan otomatis. Kemudian di jabatan ada rumus, berarti dia akan otomatis. Kemudian kita geser ke dalam rangka. Sini nggak ada apa-apa ya. Berarti di sini harus di entrykan sebuah ya, ke redaksi atau kalimat dalam rangkanya kemana. Ini contohnya konsultasi pemanfaatan data agregat ya. Atau ada keperluan lapangan lainnya ya, turun ke lapangan, ke desa atau kemana silahkan. Kemudian tujuannya kemana ya, tujuannya umpamanya ke kantor atau ke sebuah apalah istilahnya tujuannya ya. Kemudian daerahnya, namanya tentu nama daerahnya, kemudian ini asalnya ya, jadi asal daerahnya umpamanya ini Konoha, kemudian daerah tujuannya ke Amegakure ya. Oke. Lamanya perjalanan, kalau dia teman-teman lakukan perjalanan sehari, ketik sini sehari. Kalau umpamanya lamanya 2 hari, klik 2 hari. Kalau lamanya 3 hari, tinggal ketik 3 hari. Jadi ini hanya sekadar contoh saja. Kemudian tanggalnya ya, tanggalnya diimbuhkan seperti ini. Ini contoh saja, nanti tinggal ketikkan. Kemudian kalau dari ini kan istilahnya rombongan ya, rombongan. Jadi tentunya pastinya tanggalnya sama saja. Jadi saya copy paste, kemudian enter di sini. Selanjutnya untuk nota dinas, karena nota dinas itu biasanya, nah ini nota dinas, ini nota dinasnya ya. Nah ini sudah ada otomatis nota dinasnya. Jadi untuk memasukkan nota dinas itu tinggal ketik sini, saya contohkan saja ya. Ini saya nolkan dulu. Jadi kalau umpamanya nota dinasnya kan ada 4 orang yang berangkat, jadi ada 4 orang yang berangkat, kemudian di nomornya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti diketikkan di sini 1, 2, 3, 4. Nomor 5-nya kosong ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah kita kembali ke bagian nomor ya. Nah, ini untuk mengisi nomor yang ada di sini ya. Nomornya yang ada di sini, kita tentunya ngisinya di sini ya. Nah, karena nota dinas itu mengandung 4 orang ya. Ini 4 orang yang akan berjalan, berarti nota dinasnya nomornya sama saja ya. Nota dinasnya nomornya sama saja. Kemudian di surat tugas, ini tadi nota dinas, kita ke surat tugas lagi. Kemudian surat tugas juga ini penomorannya sama, jadi ini nomornya udah otomatis di bagian rencana jalan ya. Tinggal inputkan di sini. Karena sama juga surat tugas itu terdiri dari 5 orang, berarti ini tinggal copy paste nomornya ya. Nanti teman-teman sesuaikan nomornya ya. Ini hanya sekedar nomor sembarangan saja. Nah, kemudian di bagian SPPD, nah ini bagian SPPD untuk divisum ya, di desa atau di mana, di kecamatan. Nah ini tadi yang saya maksud ya, kita ke sini dia. Biasanya di tingkatan menurut peraturan perjalanan dinas, biasanya di setiap daerah itu ada. Kalaupun nggak ada nanti dikosongin saja ya, kalau memang nggak ada. Kalau memang nggak ada nanti di bagian sini di delete saja ya, delete sini, nanti di bagian sininya akan kosong ya. Coba saya pilih ini, saya pilih nomor 1. Oke, dia apakah kosong apa enggak? Jiraya nomor 1. Oke, sorry, Jiraya tadi ini. Nah ini si mana Jiraya tadi. Ini Sasuke levelnya level 4 ya. Tadi yang dituju Jiraya. Kalau di sini Jiraya saya delete. Nah, ya kan? Nama Jiraya. Ini, oke, saya delete. Tentunya di SPPD-nya akan kosong juga, 0. Nah, ya. Jadi 0 seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa juga nggak bisa ya, nggak bisa, sorry. Tanda petik nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian, nah ini ke bagian SPPD ya kembali. Nah ini kan SPPD-nya ini udah serba otomatis ya, akan terisi semua namanya. Ini juga, ini pokoknya udah tinggal otomatis saja.
ya. Ini udah terisi seperti ini semuanya, udah ada tanggal-tanggalnya juga ya. Ini kalau yang ini ke C20. Oke, jadi teman-teman kalau bagian yang ini, nah ini khusus bagian ini nanti teman-teman bisa rubah ya, bisa rubah sendiri di sini nama daerahnya ya, khusus bagian tempat ya. Ini bagian tempat nanti teman-teman bisa rubah sendiri, yang lainnya nggak usah karena udah dibuat secara otomatis. Nah selanjutnya karena dia ini per individu ya, SPPD-nya per individu, tentunya di bagian di rencana jalannya ini nanti teman-teman tinggal mengimbuhkan nomornya ya, nomor SPPD-nya. Kalau tadi ini 23 umpamanya, di sini 25 nomornya loncat umpamanya ya. Kemudian 26, 28 loncat lagi umpamanya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan nomor sesuai dengan nomor pendaftaran SPPD per orang ini ya, per namanya ini. Oke. Kemudian nanti tinggal mengganti bagian sini ya. Di sini saya sudah letakkan tombol seperti ini. Saya klik bagian atasnya, dia akan menjadi nomor 2. Kalau saya klik ke bawah sini, dia akan menjadi nomor 1. Ini saya klik ke atas lagi, nomor 2, berarti nanti selanjutnya akan mengarah ke nomor nama yang kedua. Kemudian otomatis nomornya juga akan mengikuti nomor pendaftaran SPPD ya, peserta kedua atau orang kedua yang ini ya. Oke, nomornya nomor 25. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Nih, Sasuke nomor pendaftaran SPPD-nya nomor 25 ya. Jadi ini udah saya buat secara otomatis ya. Nah, di sini itu ada 3 ya. Jadi ada 4 malah. Data dinas, surat tugas, SPPD, kemudian ada di bagian laporan. Nah, ini laporannya ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, laporannya seperti ini. Nih. Ya, begitu juga di sini. Di sini juga tinggal mengentry ya, nomor urutannya ya. Ini 1 2 3 4 ya. Untuk penandatangannya. Nah, bagian atas di sini teman-teman, karena ini laporannya muatnya hanya 10 uraian ya. Jadi cuman ada 10 uraian. Nanti teman-teman silakan bikin uraiannya sebanyak 10 ya. Hanya di sini saya batasannya 10. Kemudian kalau yang diisikan cuman 4 uraian, nanti teman-teman bisa lakukan filter di sini. Kemudian nanti uraian yang tidak diperlukan itu, baris yang tidak diperlukan itu akan tertutup seperti ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini ya. Oke, ukuran kertasnya bisa dirubah menjadi legal atau letter ya, tergantung kebutuhannya masing-masing oleh teman-teman. Kalau bagian sini ini udah saya buat sedemikian rupa otomatis, dan mudah-mudahan keperluannya mode atau bentuknya sama dengan yang seperti ini ya. Oke, ini nanti kalau ada kelebaran seperti ini, ada kolomnya atau row-nya terlalu lebar seperti ini, tinggal teman atur seperti ini ya, auto fit ya. Kalau kekecilan lagi nanti teman-teman bisa lakukan melebarkan barisnya dengan cara seperti ini ya. Ini tinggal mengatur umpamanya menjadi 24, 2 kali lipat dari 14 tadi. Berarti 28 ya. Oke, seperti ini nanti tinggal atur-atur saja seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya Ctrl Z saja supaya rapi kelihatannya. Kemudian selanjutnya apalagi ya yang saya akan tunjukkan ya. Di sini udah serba otomatis. Untuk uraiannya itu nggak diisi di sini karena ini udah mengandung rumus ya. Uraiannya nggak diisi di sini. Uraiannya itu diisikan di bagian rencana ya. Jadi teman-teman ketika udah turun di lapangan, kemudian sudah mendapatkan hasil apa yang harus dilaporkan, nanti teman-teman di sini bagian sini ada laporan 1 aslinya uraian pertama, kemudian ini laporan 2 uraian kedua, laporan ketiga uraian ketiga, laporan 4 uraian keempat, laporan kelima uraian kelima, dan seterusnya ya. Jadi isikan. Nah, kemudian ini kan barisnya untuk Jaya ya, barisnya untuk baris Jaya. Berarti nanti teman-teman kita ke baris sini ya, laporan uraian pertama. Karena ini ini satu rombongan ya, nanti teman-teman tinggal ketikkan di sini SDA.
sama dengan di atas ya, sama dengan di atas. Kemudian ini teman-teman bisa copy sampai ke sini ya, SDA. Jadi semuanya SDA ya, sama dengan di atas. Oh ini tadi SDA ya, SDA. Oke. SDA nanti tinggal copy sampai ke bawah sebenarnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya umpamanya teman-teman berangkat lagi, jalan lagi ya, mulai melakukan perjalanan lagi. Saya contohkan ini, saya copy paste aja. Kemudian melakukan perjalanan lagi dengan orang yang berbeda ya, dengan orang yang berbeda, tapi nomor kegiatan rekening yang sama ya, rekening kegiatan yang sama. Kemudian saya jalan lagi. Mungkin tadi batasnya sampai di sini di Sakura. Saya akan pilih orang lagi secara acak seperti ini, Minato contoh. Kemudian saya ini, oke, selanjutnya saya pilih secara acak lagi ini seperti ini ya. Oke, kemudian tujuannya saya isikan seperti ini saja, sembarang aja ya, saya nggak paham, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Saya tidak akan mengetikkan spesifik ya, karena saya takut melakukan pelanggaran ya. Ini saya ketikkan sembarangan saja seperti ini tujuannya. Oke, kemudian ini kalau desanya asal tempatnya jalan ya tetap sama pastinya ya. Amiga Kore, apalagi yo desa yang ada di Negara Pasir Pak ya. Saya lupa nama, contoh seperti ini ya. Oke, ini contoh saja. Kemudian lamanya umpamanya 1 hari ya, kita klik 1 hari seperti ini. Kemudian tanggal teman-teman tetapkan umpamanya di tanggal 20 contoh ini ya, contoh ya. Tanggal pendapatannya tanggal 20, kemudian tanggal berangkatnya umpamanya 22 ya. Tanggal kembalinya pasti 22 juga ya, karena sehari aja. Nah, ini kontrol copy paste saja sini karena orangnya sama ya, dalam rangka di hari yang sama. Kemudian nota dinasnya umpamanya udah 30. Nah, ini pastinya sama ya, karena satu nota dinas. Ini juga satu surat tugas, contoh saja ini. Nomornya pasti 1 saja karena 1. Nah, kalau kemudian ini berbeda ya, karena satu SPPD itu 1 orang ya. Nah, kita daftarkan SPPD-nya, nomor SPPD-nya yang umpamanya di sini 33, kemudian di sini 34, kemudian 35. Boleh berurutan atau boleh tidak, tergantung pendaftaran SPPD teman-teman individunya bagaimana di sana ya. Oke. Kepala dinasnya contoh ya. Ini kepala dinas saja ya. Ini salah, ini yang salah yang di bawah ya. Oke. Contoh lagi umpamanya kepala dinasnya umpamanya Hokage Tsunade. Cuman karena kepala dinas yang enggak ada, nanti teman-teman boleh ganti di sini PLH ya. Nah, oke, siapa yang menggantikan umpamanya? Oke, sorry. Ini akan langsung retrieve seperti ini ya. PLH, jadi ini bisa di copy paste saja ya. Oke. PLH umpamanya siapa yang gantikan ya. Oke. Oke, kemudian seperti ini saya copy paste saja. Ini juga penanda tangannya sama, disamakan saja. Tahunnya, nah ini tinggal ketik tahunnya 2025 contohnya ya. Berarti kalau ada koma seperti ini kemudian di sini enggak ada, berarti ini harus dikasihkan tanda petik ya. Oke, seperti ini, tinggal enter. Nah, kemudian laporannya ini kalau umpamanya sudah ada laporannya ya, nanti tinggal teman-teman entry saja laporannya. Ini saya sembarang ketik aja ya. Oh, ini sini ada, kok ada angka di sini ya. Oke, ini di delete saja. Oke, kita kembali ke barisnya Minato ya, laporannya Minato, hasil perjalanannya beserta rombongannya ya. Oke, ini saya contohkan saja seperti ini. Oke, sampai 5. Saya contohkan sampai 5
laporan ya seperti ini. Nah, karena ini rombongannya ya, mulai dari Minato, saya dan Neji itu sama laporannya, jadi ini tinggal SDA aja ya, SDA, kemudian ini copy, kontrol copy, kemudian blok sampai ke laporan 5. Nah, bagaimana dengan surat tugasnya? Berarti surat tugasnya dimulai dari nomor 5, kemudian disusul 6, 7. Berarti nota dinasnya ya, kita ke nota dinas dulu. Berarti nota dinasnya mulai dari nomor 5, kemudian 6 dan 7. Oke, orang keempatnya nggak ada ya. Orang keempatnya nggak ada. Kita kasih ke angka 0. Jadi akan seperti ini modelnya jadinya ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 20 Januari. Tujuannya ini ya, karena tadi sembarang aja. Kemudian seperti ini hasilnya. Begitu juga dengan surat tugasnya, karena surat tugasnya tadi dimulai orang di nomor urut 5, kemudian 6 dan 7. Nah, kemudian selanjutnya ini enggak ada ya. Enggak ada. Boleh di delete, boleh dikasih angka 0. Karena orang keempatnya enggak ada sama orang kelimanya enggak ada, di sini nanti teman-teman tinggal lakukan filter di sini saja. Filter, angka 0-nya dihilangin centangannya, kemudian nih hanya ada 3 nama ya, hanya ada 3 nama. Oh ya, saya lupa ngasih tahu bahwa surat tugas ini hanya untuk 5 orang ya, maksimal 5 orang saja. Oke, akan nampak seperti ini. Saya coba print preview, hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di bagian SPPD juga sama, berarti dimulai dari orang ke 5. Ini bisa diklik seperti ini, atau bisa langsung ketik 5 di sini ya, bisa. Kemudian ya, di sini akan berubah menjadi Minato ya. Oke, selanjutnya untuk di laporan juga sama ya. Di laporan juga sama. Ini laporannya nggak berubah. Mana tadi? Nah, ini uraiannya tidak berubah karena nomor pelaksananya belum berubah ya. Jadi di sini harus dirubah menjadi 5, kemudian 6 dan 7. Ini nggak ada ya. Ini enggak ada, ini kita delete. Oke, nah ini nomornya udah berubah. Kemudian karena tadi ada 5 laporan, ini kita filternya filter kita gini ya, select all, kemudian 0-nya hilangin centangannya, kemudian kita oke. Otomatis ini ya, ini ada 5 laporan. Nah, ini juga akan otomatis ya, barisnya akan otomatis, besar kecilnya akan berubah sesuai dengan lebarnya keperluannya. Jadi ini nggak perlu ngelebarin, nggak perlu, pokoknya akan otomatis ya. Kita contohin umpamanya ke 1 lagi, kita ke 1, 2 dan 3 ya. Oke, seperti ini. Saya akan coba filter ulang, apa dia akan otomatis atau tidak. Nah, ini ya. Jadi ini akan otomatis sesuai dengan keperluan jumlah kalimat yang ada di sini ya. Jadi nggak perlu ngelebarin atau ngecilin barisnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini dulu ya, sekian perkenalan penggunaan surat tugas ya. Mudah-mudahan surat tugas ini, aplikasi surat tugas ini ya, saya sebut sebagai form SPJ ya. Aplikasi form SPJ-nya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang berada di tugas lapangan ya, secara cepat bisa surat tugasnya bisa secara cepat dibuat ya, begitu juga pelaporannya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yastrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.